Aksi kocak supporter Garuda pakai merah putih hingga baju adat. Fans Garuda beri peringatan keras ke supporter Bahrain. Witan jadi korban kejahilan Sintayong jelang lawan Bahrain. Media Inggris belum kapok remehkan skuad Garuda. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi kocak supporter Garuda pakai merah putih hingga baju adat. Laga krusial Timnas Indonesia kontra Bahrain mendapatkan dukungan menarik dari supporter Garuda yang hadir langsung di stadion. Sebanyak ribuan pendukung Timnas Indonesia pun siap memadati Stadion Nasional Bahrain. Pasalnya, PSSI sendiri telah meminta 2.000 tiket untuk supporter Garuda. Menariknya, Ketua Kelompok Supporter Garuda Bahrain, Ilham Jamaluddin menyebut, pihaknya mengimbau supporter untuk menggunakan jersey merah atau putih khas Timnas Indonesia. Namun jika ada yang ingin menggunakan pakaian adat pun dipersilahkan. Ilham Jamaluddin pun mengakui bahwa hal itu merupakan permintaan dari Sintayong yang ingin para supporter menaikkan mental para pemain. Pasalnya, laga di kandang Bahrain dipastikan tidak akan mudah dengan adanya sorakan supporter yang tak kalah berisi. Ilham Jamaluddin pun percaya diri dengan peluang Timnas Indonesia. Bahkan pria yang bekerja sebagai barista itu yakin skuad Garuda menang di kandang Bahrain. Kosin meminta kami juga tetap mendukung di stadion. Ya, kami ingin misi balas dendam. Karena dari segi statistik tidak jelek-jelek amat rekor pertemuan kita dengan Bahrain. 2007 juga kita pernah menang. Sekarang materi pemain Timnas Indonesia berbeda. Kami optimis saja dapat 3 poin. Ujar Ilham Jamaluddin. Fans Garuda beri peringatan keras ke supporter Bahrain. Selain supporter Garuda yang fokus mendukung langsung di stadion, menjelang pertandingan warganet pun berbondong-bondong memperingati penonton Bahrain untuk tidak membawa laser seperti yang dilakukan pada laga sebelum saat melawan Jepang. Hal itu berkaca dari kasus Jepang, di mana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain, yakni dalam pertandingan di Stadion Internasional Bahrain. Meski meraih kemenangan, namun pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan ketidakpuasannya karena sinar laser mengganggu jalannya laga. Saat itu pelatih Jepang melakukan protes keras atas perlakuan dari supporter Bahrain. Oleh karena itulah supporter Timnas Indonesia meminta penonton Bahrain tidak melakukan hal yang sama saat pertandingan melawan skuad Garuda nanti melalui akun resmi Timnas Bahrain @bahrainfa. Bagayung bersambut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sundilingga pun turut buka suara terkait ancaman kecurangan supporter tuan rumah ini. Arya mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut di tubuh PSSI. Namun ia berharap jangan sampai ada tindakan tidak suportif itu pada laga mendatang. Arya ingin pertandingan mendatang berjalan dengan kondusif. Bila kondusif, maka laga panas tersebut akan nikmat untuk ditonton. Meski begitu, PSSI sudah mempersiapkan langkah apa yang harus diperbuat bila hal yang tidak diinginkan tersebut tetap terjadi. Jika ada sinar laser yang mengarah ke wajah punggawa Garuda, maka mereka akan melakukan protes. PSSI pun akan berkomunikasi dengan FIFA dan juga AFC terkait hal itu. Witan jadi korban kejahilan Sintayong jelang melawan Bahrain. Witan Sulaiman tepat berusia 23 tahun pada 8 Oktober kemarin. Momen ini bertepatan sebelum Timnas Indonesia bertanding. Alhasil perayaan ulang tahun pemain asal Palu ini dirayakan bersama skuad Garuda. Momen itu pun diunggah oleh media sosial resmi Timnas Indonesia. Dalam video yang diunggah, Sintayong pun membawa kue ulang tahun, kemudian memanggil Witan untuk meniup lilin. Setelah meniup lilin tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini mendorong kepala Witan sehingga terkena kue tersebut. Pemain asal Persija Jakarta ini pun hanya pasrah, namun para punggawa Garuda lantas bertepuk tangan. Terlepas dari itu, Witan Sulaiman sebelumnya sempat dikabarkan mengalami cedera. Namun, kini kondisinya sudah membaik. Pemain asal Palu ini pun telah mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia.
sehingga akan siap jika dapat kepercayaan dari Sintayong untuk melawan Bahrain. Media Inggris belum kapok remehkan skuad Garuda. Portal olahraga ternama di Inggris, Sportmule, telah mengeluarkan prediksinya terkait pertandingan seru antara Bahrain dan Timnas Indonesia, yakni dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam analisanya, Sportmule meyakini Bahrain akan keluar sebagai pemenang dengan selisih gol tipis, meskipun pada laga sebelumnya mereka menelan kekalahan telak dari Jepang. Namun keberhasilan mengalahkan Australia di kandang lawan menjadi modal berharga bagi tuan rumah. Hal itu pun seakan tak membuat Sportmule kapok. Pasalnya, Timnas Indonesia sendiri telah membungkam prediksi media Inggris ini pada pertandingan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika melawan Arab Saudi, skuad Garuda mereka ramal kalah 0-4. Nyatanya Arab Saudi yang dibuat frustasi oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan. Saat memprediksi skor pertandingan Indonesia versus Australia, Sportmule pun kembali meremehkan Jesus dan kawan-kawan. Mereka pun menyebut tim merah putih akan kalah 0-3. Lagi-lagi, ramalan Sportmule tidak menjadi kenyataan, lantaran Timnas Indonesia bisa menahan Australia dengan skor 0-0. Sudah 2 kali salah, Sportmule ternyata masih memprediksi skuad Garuda berada di pihak yang kalah saat melawan Bahrain. Media Inggris ini kali ini sepertinya lebih berhati-hati karena meramal Indonesia akan mencetak gol ke gawang Bahrain. Namun demikian, Marcelino tetap diramal bakal tumbang. Sportmule memberikan prediksi skor 2-1 untuk kemenangan Bahrain. Namun lebih menarik jika kita menantikan perjuangan skuad Garuda untuk kembali membungkam prediksi media Inggris tersebut dengan meraih kemenangan.